Selamat pagi dan salam sehat selalu. Saat ini kita belajar pembelajaran IPA, tema 1, subtema 3 tentang ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memiliki peranan di alam yang saling berhubungan. Salah satu perannya adalah sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, ditemukannya jenis makhluk hidup baru, sumber makanan baru, dan tanaman obat baru. Peranan lainnya adalah sebagai sumber pangan, perumahan, dan kesehatan. Oleh karena itu, hewan dan tumbuhan harus dijaga kelestariannya. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem salah satunya adalah penebangan liar dan perburuan liar. Perburuan liar dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup yang diburu. Suaka Margasatwa merupakan kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Daerah Suaka Margasatwa biasanya ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional. Kepulauan Raja Ampat, Pesona Suaka Margasatwa Laut. Kepulauan Raja Ampat merupakan rangkaian 4 gugusan pulau yang berdekatan dan berlokasi di sebelah barat Pulau Papua. Pulau Raja Ampat memiliki variasi luas yang berbeda. Terdapat 4 pulau besar yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Kepulauan Raja Ampat menjadi tujuan para penyelam yang tertarik terhadap keindahan bawah lautnya. Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 perairan terbaik untuk penyelaman di dunia. Bahkan diakui sebagai tempat terunggul untuk kelengkapan flora dan fauna bawah air saat ini. Ada beberapa kawasan terumbu karang yang masih sangat baik kondisinya dengan persentase penutupan karang hidup hingga 90%, yaitu di Dampier, selat antara Pulau Waigeo dan Pulau Batanta, Kepulauan Kopiau, Misol Tenggara, dan Kepulauan Wayak. Tipe terumbu karang di Raja Ampat umumnya terumbu karang tepi dengan kontur landai hingga curam. Selain itu ditemukan juga tipe atol dan gosong atau taka. Spesies unik yang ditemukan saat menyelam antara lain beberapa jenis kuda laut katai, ikan hiu wobegong, dan ikan pari manta. Ada juga endemik yang hanya ada di perairan Raja Ampat, yaitu Epiota raja. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan terhadap tumbuhan dan ekosistem tertentu yang harus dilindungi atau dilestarikan dan perkembangannya berlangsung secara alami sesuai dengan kondisi aslinya. Flora dan fauna yang terdapat di cagar alam dapat digunakan untuk keperluan tertentu, masa sekarang dan masa depan. Cagar alam memiliki nilai yang sangat penting untuk pengembangan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kepentingan lainnya. Tujuan dibentuknya kawasan cagar alam adalah untuk melindungi ekosistem yang terdapat di wilayah cagar alam tersebut, agar tetap lestari dan tidak punah. Manfaat dan fungsi kawasan cagar alam antara lain
untuk melestarikan flora dan fauna, melindungi flora dan fauna dari kepunahan, menjaga kesuburan tanah, dapat dijadikan sebagai tempat wisata, mengatur tataan air, dapat menambah devisa negara, menjadi tempat pelatihan, belajar atau praktek di lapangan, dan dapat menjadi tempat penelitian. Jadi, kegiatan wisata atau kegiatan lain yang bersifat komersial tidak boleh dilakukan dalam area cagar alam. Sebagaimana kawasan konservasi lainnya, untuk memasuki cagar alam diperlukan SIMAKSI, Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi. Cagar Alam Kawah Ijen. Taman Wisata Alam Kawah Ijen terletak di tengah kawasan Cagar Alam Kawah Ijen. Tipe vegetasi yang terdapat di daerah ini berupa Edelweiss dan Ericaceae atau Pasinium. Tipe vegetasi yang dominan adalah tumbuhan semak dan perdu, karena semakin besarnya pengaruh gas senyawa belerang. Ada sekitar 86 jenis tumbuhan yang telah teridentifikasi di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen, yang terdiri atas tumbuhan semak, epifit, perdu, tumbuhan bawah, pohon, dan rumput. Jenis pohon yang mendominasi kawasan taman wisata ini adalah cemara. Hewan yang terdapat di kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen antara lain macan kumbang, macan tutul, kucing hutan, ajak atau rubah, lutung Jawa, tupai terbang, tupai tanah, kijang, jelarang, babi hutan, garangan, dan luwak. Di Taman Wisata Alam Kawah Ijen terdapat 107 jenis burung yang terdiri atas 21 jenis burung endemik, antara lain walik kepala ungu, cekaka Jawa, sepah gunung, cucak gunung, kipasan bukit, dan ayam hutan hijau. Kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini yaitu 1. Kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem adalah penebangan liar. 2. Perburuan liar dapat mengakibatkan punahnya makhluk hidup yang diburu. 3. Tempat perlindungan khusus bagi hewan langka adalah Suaka Marga Satwa. 4. Hewan yang diburu karena keindahan bulunya adalah burung merak. 5. Hewan yang diburu karena keindahan tanduknya adalah rusa. 6. Hewan penyu, rusa bertanduk, duyung, dan burung merak perlu dilestarikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sesuai komunitas hewan tersebut. 7. Contoh tempat perlindungan alam yang tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum kecuali telah mendapat izin terlebih dahulu adalah cagar alam. 8. Jenis-jenis tumbuhan yang termasuk tumbuhan langka yaitu gaharu, cendana, dan jati. 9. Tanaman kayu manis diambil kulit batangnya sebagai bumbu masak. 10. Tumbuhan yang terancam punah karena sering digunakan sebagai bahan bangunan dan alat rumah tangga adalah jati. 11. Tumbuhan langka yang dijuluki emas beraroma dari hutan adalah gaharu. 12. Pohon gaharu dilindungi oleh pemerintah. Tujuan pelestarian pohon tersebut adalah untuk melindungi pohon gaharu karena keberadaannya hampir punah. 13.
Pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan budidaya. 14. Pelestarian makhluk hidup memberikan keuntungan ekonomi kepada masyarakat berupa tersedianya lapangan kerja baru. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Setelah ini akan Ibu lampirkan tugas. Selamat mengerjakan dan terima kasih.